Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3, kelas Indralaya A, program studi pendidikan biologi FKIP Unsri semester 2. Pada pertemuan ini, kami akan menjelaskan lembar kerja mahasiswa dengan pokok pembahasan mutagenesis dengan saya Muhammad Al-Tariq dan rekan Saya Nasya Putri Tiarani. Saya Harisa Mursalini. Dan mata kuliah biokimia ini diampu oleh Bapak Dr. Andes Made Sukaryawan MSI PhD dan Ibu Dr. Dia Kartikasari MSI. Sebelum itu, kami akan menjelaskan tentang mutagenesis. Mutagenesis adalah proses perubahan asam deoksiribonukleat suatu organisme yang mengakibatkan mutasi gen. Mutasi adalah perubahan permanen dan dapat diwariskan pada materi genetik sehingga dapat mengakibatkan perubahan fungsi protein dan perubahan fenotip. Mutagenesis juga sebagai kekuatan pendorong balik evolusi, di mana ketika suatu gen mengalami mutasi dan mengakibatkan kesintasan yang lebih tinggi, maka gen tersebut cenderung akan dipertahankan dan diwariskan kepada keturunan berikutnya. Gen makhluk hidup dapat mengalami mutasi karena perubahan jumlah basa nitrogen, perubahan jenis basa nitrogen, dan perubahan letak urutan basa nitrogen pada rantai nukleotida. Mutasi gen adalah perubahan urutan nukleotida yang disebabkan oleh kesalahan penyalinan DNA yang terjadi selama pembelahan sel. Bisa diakibatkan secara spontan maupun oleh mutagen atau agen mutasi. Berikutnya, ada aplikasi yang pertama akan dijelaskan oleh Naswa Putri Tiarani. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan mengenai yang A. Jika urutan DNA C1 diinsersi atau ditambah dengan T, tuliskan hasil ekspresi gennya atau protein. Nah, dapat dilihat di sini untaian DNA normal itu terjadi pada TCG, AAA, CAG, AGA, dan seterusnya. Kemudian, mutasi insersi untaian DNA itu dapat berupa TCG, AAA, CTA. Nah, di situ dapat dilihat bahwa ada perbedaan yang terdapat penambahan adenin setelah timin pada kodon ketiga. Kemudian, yang selanjutnya mengenai translasi hasil mutasi insersi untaian DNA yaitu AGC, UUU, GAU. Nah, di situ dapat dilihat pada perbedaannya yaitu terdapat penambahan urasil setelah adenin pada kolom ketiga. Selanjutnya yang terakhir yaitu translasi hasil mutagenesis insersi untaian DNA dapat dilihat pada gambar tersebut yaitu AGC, UUU, GAU. Nah, dapat dilihat pula perbedaannya terdapat penambahan adenin setelah guanin pada kodon ketiga. Baiklah, next slide. Nah, urutan asam aminonya yaitu dapat berupa serin, fenilalanin, asparatik asid, leusin, tryptophan, glutamin, histidin, glutamin, stop codon, leusin, asparagin, tirosin, arginin, serin, glutamin, asparagin, stop codon, fenilalanin, prolin, serin, arginin, serin, tirosin, glutamin, leusin, glutamin, isoleusin, stop codon, prolin, arginin, dan alanin. Baiklah, saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Naswa Istriani. Jadi, setelah terjadi mutasi gen, tepatnya mutasi insersi yang terjadi penambahan basa timin setelah basa distrausin, maka terjadilah perubahan pada deretan basa untai DNA. Dan hal ini menyebabkan perubahan pada urutan mRNA hasil transkripsi, sehingga perubahan asam amino yang dihasilkan yaitu tidak ada stop codon atau tidak ada asam amino metionin. Baiklah, sebelum itu terdapat alat tambahan untuk ini adalah DNA, RNA, DNA polimerase, situs peptidil tRNA, amino asil tRNA, situs amino asil, kodon mulai dan kodon berhenti, antikodon, GTP, asam amino, enzim amino asil tRNA, sintesis, smartphone, dan literatur. Adapun contoh penyakit-penyakit yang diakibatkan oleh mutasi gen ini adalah anemia sel sabit, penyakit Huntington, sindrom Fragile X, distrofi myotonik, dan thalassemia beta. Baiklah, untuk yang kedua akan dijelaskan oleh Harisa Maksalini. Pada Harisa, persilahkan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Saya akan menjelaskan tentang poin yang kedua, yaitu jika urutan DNA T
didelesi, tuliskan hasil ekspresi gennya. Nah, untuk untai DNA normal dapat dilihat sebagai berikut, yaitu TCG, AAA, CAG, AGA, dan seterusnya. Selanjutnya itu terjadi mutasi delesi pada untai DNA normal menghasilkan TCG, AAA, CAG, AGA, CCG, TTG, TAG, TTA, CGA, CCT, AAT, dan seterusnya. Yang dapat dilihat perbedaannya adalah hilangnya T pada kodon ke-9. Selanjutnya itu transkripsi hasil mutasi delesi untai DNA dihasilkan sebagai berikut, yaitu ACG, UUU, GUC, UCU, dan seterusnya. Lalu translasi hasil mutasi delesi untai DNA ini yaitu AGC, UUU, GUC, UCU, dan seterusnya, sehingga didapatkan urutan asam amino yaitu serin, fenilalanin, valin, serin, glisin, asparagin, isoleusin, asparagin, alanin, glisin, leusin, serin, fenilalanin, threonin, glutamic acid, leusin, isoleusin, serin, leusin, serin, isoleusin, stop codon, valin, alanin, aspartic acid, leusin, isoleusin, threonin, serin, threonin, stop codon, glisin, leusin, prolin, dan serin. Baiklah, saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Harisa. Dengan kata lain, setelah terjadi mutasi gen, tepatnya mutasi delesi, yaitu penghapusan basa timin di kodon ke-9, maka terjadilah perubahan pada deretan basa untai DNA. Dan hal ini menyebabkan perubahan pada urutan mRNA hasil transkripsi, sehingga perubahan asam amino yang dihasilkan yaitu tidak ada stop kodon atau tidak ada kodon mulai. Baiklah, yang terakhir itu ada jika urutan DNA adenin 3 disubstitusi dengan G, tuliskan hasil ekspresi gennya. Dapat dilihat untai DNA normal adalah TCG, AAA, CAG, AGA, CCG, TTG, TAG. Dan mutasi substitusi untai DNA yaitu TCG, AAA, CAG, AGA, CCG, TTG, TTG, dan TGG. Dapat dilihat penggantian basa adenin menjadi guanin pada kodon ke-7, sehingga transkripsi hasil mutasi substitusi untai DNA adalah AGC, UUU, GUC, UCU, GGC, AAC, dan ACC, sehingga menghasilkan urutan asam amino serin, fenilalanin, valin, serin, glisin, asparagin, threonin, asparagin, asam aspartat, triptofan, isoleusin, valin, histidin, arginin, isoleusin, asam aspartat, fenilalanin, prolin, leusin, asam aspartat, histidin, methionine, serin, cysteine, arginin, serin, asam aspartat, arginin, leusin, asam aspartat, leusin, arginin, alanin, asam glutamat, dan prolin. Dengan kata lain, setelah terjadi mutasi gen, tepatnya mutasi substitusi, yaitu penggantian basa adenin menjadi guanin di kodon ke-7, maka terjadilah perubahan pada deretan basa untai DNA. Dan hal ini menyebabkan perubahan pada urutan mRNA hasil transkripsi, sehingga perubahan asam amino yang dihasilkan yaitu tidak ada stop codon atau kodon berhenti. Baiklah, mungkin ini saja yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurang kami minta maaf, dan kepada Tuhan Yang Maha Esa kami mohon ampun. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.